Hai Sobat Hijau, kita kenalan yuk dengan ekosistem hutan rawa gambut Riau. Agar kita jadi tahu juga bagaimana upaya restorasi terhadap ekosistem hutan rawa gambut Riau yang telah terdegradasi. Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Pulau Sumatera, yaitu sekitar 4 juta hektar. Kandungan karbon tanah gambut di Riau tergolong yang paling tinggi juga di seluruh Sumatera, bahkan se-Asia Tenggara. Hutan rawa gambut adalah ekosistem yang spesifik dan rapuh, baik dilihat dari segi habitat lahannya yang berupa gambut dengan kandungan bahan organik yang tinggi, dengan ketebalan mulai kurang dari setengah meter sampai dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Tanah gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa material organik, yaitu tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Ciri-ciri gambut secara umum adalah memiliki kubah gambut besar dan berhutan yang mencakup lahan gambut rawa dan hutan yang luas dan berada di daerah lanskap dataran rendah. Selain itu, gambut juga terletak terutama di antara sungai-sungai besar. Sedangkan ciri-ciri lahan gambut secara spesifik adalah mudah mengalami kering tak balik, mudah tersubsidensi, daya dukung lahan rendah terhadap tekanan, kandungan hara kimia dan kesuburannya rendah, serta jumlah mikroorganisme yang terbatas. Hutan rawa gambut memiliki banyak manfaat yang harus kamu ketahui Sobat Hijau. Di antaranya adalah sebagai pengatur sistem hidrologi, perlindungan keanekaragaman hayati, sumber energi, penyerap karbon, dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Sekarang kita lihat penyebab kerusakan atau degradasi ekosistem hutan rawa gambut Riau. Yang pertama adalah pembukaan lahan dengan pembuatan saluran drainase untuk alih fungsi menjadi perkebunan sawit yang menyebabkan muka air tanah menurun sehingga lapisan atas gambut kondisinya berubah menjadi aerobik, gambut menjadi mudah terbakar dan rawan terhadap banjir. Yang kedua adalah pembalakan liar atau illegal logging. Pembalakan biasanya dilakukan di area kawasan konservasi dan lindung. Kayu hasil pembalakan liar tersebut dialirkan melalui sungai atau kanal-kanal. Hal ini menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, banjir, dan deforestasi yang juga menyebabkan global warming. Yang ketiga adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi. Selain itu juga meningkatnya emisi gas rumah kaca serta pemanasan global. Dan yang terakhir adalah rusaknya mangrove pesisir yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu eksploitasi mangrove yang berlebihan, alih fungsi lahan untuk pemukiman, tambak, dan pembuangan limbah. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh faktor alam yaitu abrasi dan hama tanaman. Untuk itu, diperlukan upaya restorasi untuk mengembalikan atau memulihkan lahan gambut agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Restorasi di kawasan gambut berstatus areal penggunaan lain atau APL atau kawasan perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi lainnya, dan tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Strategi 3R untuk restorasi gambut adalah yang pertama adalah rewetting, yaitu pembasahan lahan gambut untuk mengembalikan kelembabannya dengan pembuatan sekat kanal, penimbunan saluran, sumur bor, dan atau penahan air yang berfungsi menyimpan air di sungai atau kanal. Kemudian yang kedua adalah revegetasi, yaitu penanaman kembali dengan tanaman yang tidak mengganggu siklus air dalam ekosistem gambut. Dan yang ketiga adalah revitalisasi, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui pengolahan lahan gambut untuk pertanian, perikanan, dan pariwisata alam. Sedangkan restorasi gambut yang berada di dalam areal konsesi merupakan tanggung jawab pemegang izin bersangkutan untuk melakukan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut melalui program restorasi ekosistem Riau. Kegiatan restorasi ekosistem Riau diantaranya dengan 1. Pemantauan flora dan fauna dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua,
Pemantauan cuaca dan pencegahan kebakaran melalui penanaman atau revegetasi areal gambut, pembibitan pohon, dan restorasi hidrologi dengan pembuatan sekat kanal. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan metode pertanian dan perikanan yang lebih lestari. Semoga dengan upaya kolaborasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam pengelolaan dan restorasi gambut akan membuat hutan rawa gambut Riau tetap lestari dan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salam hijau!